I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step. Halo guys, balik lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan kembali melanjutkan spoiler Mushoku Tensei. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Pada panel yang pertama atau pada scene yang pertama, kita akan bersama-sama diperlihatkan Rudy, Cliff dan juga Zanoba sudah masuk di dalam rumah angker tersebut. Sepertinya mereka bertiga saling bergantian untuk berjaga. Rudy kemudian membangunkan Cliff. Cliff senpai, bangun, sekarang giliranmu untuk berjaga. Paragraf yang pertama ini kita akan diperlihatkan bagaimana mereka bertiga sudah berada di dalam rumah berhantu ini. Dan kami akan mengusir hantunya. Tapi kami sudah mengecek semua sudut rumah ini dan tidak menemukan apapun. Hipotesa kami adalah hantu di rumah ini hanya muncul di waktu dan juga tempat tertentu. Oleh karena itu, jadi kami putuskan untuk menginap di ruangan tempat pembantaian penghuni sebelumnya yang terjadi. Kalau ini hanya ulah bandit atau semacamnya, ini akan mudah diatasi. Tapi, apa mungkin? Tiba-tiba saja, Rudy kemudian disuruh bangun. Rudius, bangun! Ada suara yang tiba-tiba muncul. Rudy kemudian juga panik dan berkata, tolong bangunkan Zanoba. Kemudian Rudy mendengar ada suatu suara yang memang aneh. Rudy kemudian menggunakan mata sihirnya atau mata masa depannya. Zanoba berkata, apakah ada sesuatu di sana, Master? Rudy melanjutkan, aku tidak melihat apapun. Sepertinya suaranya dari bawah. Aku akan mencarinya. Zanoba juga berkata, baiklah, aku akan memimpin. Akhirnya, mereka bertiga pun turun tangga. Tapi setelah dicek, Zanoba berkata, aku sudah mengecek dan tidak ada apapun. Rudy lantas berkata, kenapa aku gugup begini? Apakah kita kembali saja dan kita akan mencarinya besok? Kita juga akan mengecek tamannya besok. Tapi tiba-tiba saja, ada suara yang datang tiba-tiba dari tangga atas. Sepertinya ada makhluk yang tiba-tiba menyerang Rudy. Tapi saat serangannya ingin mencapai Rudy, Zanoba tiba-tiba datang kemudian menangkap kepalanya. Di saat yang bersamaan, Cliff juga merespon ingin mengeluarkan sihirnya yaitu cahaya suci. Rudy kemudian menoleh ke arah makhluk itu. Sihir agung milik Cliff senpai tidak mempan. Itu artinya dia bukan hantu. Kalau begitu, Rudy kemudian mengeluarkan sihirnya dan menyuruh Zanoba untuk menghindar sedikit. Aku akan menggunakan meriam batu. Tapi di saat yang bersamaan, Zanoba juga mengatakan, tunggu sebentar, Master. Akhirnya tiba-tiba saja serangannya berhenti. Ternyata yang dipeluk Zanoba pada saat itu adalah boneka. Kemudian Rudy berkata, dia berhenti. Zanoba berkata, ini luar biasa, Master. Lihatlah ini. Rudy berkata, itu kan boneka. Kemudian Zanoba kembali berkata, Master, ini sangat luar biasa. Rudy berkata, Zanoba, aku tahu kau cinta boneka, tapi yang berurusan itu terlalu berbahaya. Zanoba dengan senangnya berkata, Master, ini adalah boneka bergerak. Rudy sangat terkejut dan berkata, boneka yang bisa bergerak katamu? Benar, ini luar biasa. Untung saja kita tidak menghancurkannya. Kemudian Zanoba berkata, Master memang sangat hebat. Tidak mungkin Master tidak menyadari kehebatan boneka ini. Rudy berkata dalam hatinya, kalau dipikir-pikir, di dunia ini memang ada benda mati yang bisa bergerak. Boneka ini dibuat dari kayu, tapi kalau aku bisa membuatnya dari batu, aku nanti juga bisa membuat bahan seperti silikon dan memberikannya kulit yang mirip dengan kulit manusia. Cliff berkata, sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas hal seperti itu. Bisakah kalian serius sedikit? Bagaimana kalau benda itu adalah monster? Rudy berkata, identitas asli hantu rumah ini sepertinya memang boneka ini. Mungkin di rumah ini masih banyak boneka seperti ini. Kalau kita beruntung, kita mungkin bisa menemukan cetak birunya. Zanoba berkata, oh benar. Akhirnya, sekarang mereka bertiga akan mengecek rumah ini dengan teliti.
Kemudian scene berpindah, akhirnya mereka bertiga sudah keluar dari rumah angker tersebut. Pada panel atau paragraf ini kita akan diperlihatkan ada Julie. Julie bertanya, "Master, kau dapat boneka lagi ya?" Rudy berkata, "Tidak kusangka kita menemukan ruang rahasia di basement." Zanoba juga berkata, "Meski kita hanya bisa menemukan satu boneka saja, tapi dengan ini kita menyelesaikan masalah rumah itu. Dan aku jadi bisa membeli rumah itu," kata Rudy, "dengan harga miring. Sekarang aku sedang merenovasi rumah itu. Terima kasih atas bantuanmu, Zanoba." Zanoba berkata, "Tidak perlu berterima kasih, Master. Berkat itu, aku juga bisa menemukan bahan penelitian yang berharga." Rudy berkata, "Ini hanya dugaanku saja, tapi sepertinya pemilik rumah yang lama melakukan penelitian terhadap boneka tersebut. Dan di buku ini ada semua informasi mengenai boneka ini, tapi aku tidak bisa membacanya. Lingkaran sihir ini menurut Cliff Senpai mirip dengan yang bisa digunakan di alat sihir. Jadi kesimpulannya, mungkin pemilik rumah ini ingin boneka ini menjadi penjaga rumah. Dan dia berhasil melakukannya. Tapi pemiliknya menghilang, dan sepertinya boneka ini ditinggalkan di basement dan tertidur lelap di sana. Karena suatu alasan tertentu, bonekanya aktif kembali, dan dia menjalankan tugasnya dan kembali tidur ketika selesai. Itu adalah hipotesa kita mengenai proses boneka ini." Zanoba berkata, "Aku penasaran bagaimana cara kita untuk bisa menghidupkannya lagi. Mungkin dengan mengisi ulang sihirnya, tapi kita tidak bisa 100% yakin sampai kita benar-benar menelitinya." Zanoba melanjutkan, "Master, penelitian boneka ini apa bisa Master percayakan padaku? Mana aku memang sedikit dan tanganku ceroboh. Meskipun aku sudah mulai membuat figur Wyrm untuk Julie, aku tertinggal dan tidak bisa membuat perkembangan yang berarti. Tapi kalau meneliti boneka ini, aku yakin bisa melakukannya. Bahkan aku bisa memahami apa yang dipikirkan oleh pembuatnya hanya dengan melihat-lihat isi buku itu. Mungkin butuh waktu sampai aku bisa benar-benar mengartikan isi buku itu. Kalau semuanya kuserahkan kepada Master, mungkin penelitiannya akan lebih cepat selesai. Tapi," Rudy berkata, "bagaimana kalau bonekanya mengamuk lagi?" Zanoba berkata, "Kalau itu terjadi lagi, aku akan bisa menanganinya. Kamu sudah melihatnya, bukan?" Rudy berkata dalam hatinya, "Wah, benar. Tapi sepertinya penelitian itu tidak baik dilakukan di kamarnya. Akan lebih baik kalau aku meminjam laboratorium penelitian dari universitas ini." Tidak, ada kemungkinan ada sihir yang terlarang yang berada di kasus ini. Apakah sebaiknya kita lakukan di luar universitas saja? Zanoba berkata, "Aku mohon padamu, Master, ketika mimpimu untuk memproduksi masal boneka ini terwujud, aku tidak terima kalau kontribusinya hanya membantumu dari segi dana." Rudy berkata, "Wah, dia bahkan berpikir sejauh itu. Aku mengerti, Zanoba, aku percayakan semuanya padamu." Zanoba berkata dengan senangnya, "Wah, benarkah tidak apa-apa, Master?" Rudy berkata, "Ya, tentu saja. Tapi ada kemungkinan kau akan masuk ke dunia sihir terlarang." Pada paragraf yang terakhir ini, kita akan diperlihatkan bersama-sama Rudy dan Zanoba akan meminjam lab Universitas Sihir di Ranoa. Dan saat yang sama, hubungan master dan muridnya mulai sangat menguat. Zanoba akan memulai penelitian boneka bergerak itu, dan aku juga telah mendapatkan rumahku, kata Rudy. Oke, itulah pembahasan seputar Mushoku Tensei kelanjutan dari video sebelumnya. Kita akan lanjutkan di next video. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video. Bye bye.